Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Rumah seharusnya menjadi tempat di mana kita menemukan kedamaian dan ketenangan. Namun bagaimana jika justru ada sesuatu yang membuat suasana terasa ganjil? Dalam ajaran Islam, ada beberapa tanda yang bisa mengindikasikan bahwa rumah kita sedang disusupi oleh energi negatif, termasuk kemungkinan serangan santet. Di sini mari kita bahas bersama ada 10 tanda yang perlu kita waspadai menurut pandangan Islam, agar kita bisa melindungi rumah kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cuma di sini kita akan bagi menjadi 2 part video. Yang pertama kita akan bagi menjadi 5 tanda dan nanti 5 tanda lagi akan ada di video yang kedua. Untuk tanda yang pertama itu mimpi menyeramkan atau pengalaman mistis yang menakutkan. Nah, mimpi buruk atau pengalaman gaib yang menakutkan seringkali dikaitkan dengan gangguan dari makhluk halus seperti setan. Di dalam Islam, mimpi buruk bisa jadi merupakan bisikan setan yang bertujuan untuk menakut-nakuti atau melemahkan iman seseorang. Rasulullah mengajarkan untuk tidak terlalu memikirkan mimpi buruk dan segera melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi diri dari gangguan tersebut. Nah, di sini ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur atau membaca surah Al-Baqarah ayat ke-255. Sangat dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur karena memiliki kekuatan untuk melindungi seseorang dari gangguan setan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca ayat kursi pada malam hari, maka dia akan terus berada dalam perlindungan Allah dan setan tidak akan mendekatnya sampai pagi." Hadis riwayat Bukhari. Terus amalan yang kedua yaitu meludah ke sebelah kiri dan mengubah posisi tidur. Rasulullah mengajarkan bahwa jika seseorang bermimpi buruk, hendaklah dia meludah 3 kali ke sebelah kiri dan mengubah posisi tidurnya. Beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang tidak disukai, hendaklah meludah ke arah kirinya 3 kali dan berlindung kepada Allah dari setan, serta mengubah posisi tidurnya." Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk contoh amalan yang ketiga yaitu membaca doa sebelum tidur. Jadi membaca doa sebelum tidur itu seperti Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku mati dan hidup. Adalah salah satu cara untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut ke tanda yang kedua yaitu atmosfer suram dan bayangan kegelapan di rumah. Rumah yang terasa suram dan gelap tanpa alasan jelas bisa jadi tanda adanya energi negatif atau gangguan makhluk halus. Kegelapan fisik maupun spiritual di rumah dapat mempengaruhi suasana hati penghuni dan menciptakan ketidaknyamanan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga cahaya iman dan kebersihan spiritual dalam rumah agar terhindar dari gangguan tersebut. Nah, untuk amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama itu memperbanyak membaca Al-Quran di rumah. Jadi membaca Al-Quran terutama surah Al-Baqarah dapat mengusir setan dan membawa cahaya iman ke dalam rumah. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Untuk amalan yang kedua yaitu memperbanyak zikir di rumah. Mengingat Allah dengan zikir akan menambah keberkahan di dalam rumah dan menjauhkan dari gangguan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat ke-28. "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Dan untuk amalan yang ketiga yaitu menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan baik secara fisik maupun spiritual. Rumah yang bersih dari kotoran fisik dan juga dijaga dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat akan terhindar dari gangguan gaib. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah tempat-tempat kalian." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sekarang untuk tanda yang ketiga yaitu kehadiran energi negatif yang mempengaruhi suasana rumah. Energi negatif bisa mempengaruhi suasana hati penghuni rumah, menciptakan ketidaknyamanan, stres, bahkan penyakit. Di dalam Islam, keberadaan energi negatif seringkali dikaitkan dengan gangguan setan atau pengaruh sihir. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga rumah tetap dalam kondisi spiritual yang baik. Nah, untuk beberapa amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama tentunya ruqyah rumah secara rutin. Nah, ruqyah adalah salah satu cara efektif untuk membersihkan rumah dari energi negatif. Ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas sering digunakan untuk melindungi diri dan rumah dari gangguan setan. Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus untuk amalan yang kedua, yaitu mengadakan pengajian atau majelis zikir di rumah. Membuat rumah selalu diisi dengan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti pengajian atau majelis zikir. Dapat menambah keberkahan dan mengusir energi negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-56. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu memasang kaligrafi atau ayat Al-Quran di rumah. Memasang kaligrafi atau ayat-ayat Al-Quran di dinding rumah itu bisa menjadi pengingat untuk selalu ingat kepada Allah dan juga berfungsi sebagai pelindung spiritual. Rasulullah menyebutkan, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Sesungguhnya suara yang indah menambah keindahan Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda-tanda yang keempat, yaitu penemuan benda aneh atau sihir yang mencurigakan. Penemuan benda aneh atau mencurigakan yang mungkin terkait dengan sihir adalah hal serius dalam Islam. Sihir adalah suatu bentuk gangguan yang dilakukan dengan bantuan setan untuk mencelakai orang lain. Jika seseorang menemukan benda-benda aneh seperti jimat, boneka, atau tali yang terikat dengan cara tertentu, itu bisa jadi merupakan tanda adanya sihir. Dalam Islam, sihir dilarang keras dan umat muslim diajarkan untuk melindungi diri dari gangguan tersebut dengan doa, zikir, dan tawakal kepada Allah. Untuk amalan yang bisa kalian lakukan seperti tadi, yaitu membaca ruqyah untuk perlindungan seperti membaca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan juga ayat kursi. Terus untuk contoh amalan yang kedua, yaitu menghancurkan atau menghilangkan benda tersebut. Jika benda tersebut diyakini sebagai alat sihir, maka harus dihancurkan dengan cara yang benar, seperti membakarnya atau membuangnya ke tempat jauh yang sulit dijangkau. Nabi Muhammad SAW pernah disihir. Tatkala Nabi Muhammad SAW mengetahui tempat disimpannya sihir oleh Labid bin Al-Asham, beliau memerintahkan untuk menghancurkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk contoh amalan yang ketiga, yaitu memperbanyak tawakal dan doa kepada Allah. Menguatkan keimanan dan memperbanyak tawakal kepada Allah adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari segala bentuk gangguan, termasuk sihir. Berdoalah dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang dapat memberikan perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat ke-3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, sekarang kita lanjut ke tanda-tanda yang kelima, yaitu kerusakan tak terduga pada bangunan atau peralatan rumah. Nah, kerusakan yang terjadi pada bangunan atau peralatan rumah tanpa alasan yang jelas bisa menjadi tanda adanya gangguan energi negatif atau sihir. Misalnya, dinding yang tiba-tiba retak, alat elektronik yang sering rusak tanpa sebab, atau benda-benda yang terjatuh dengan sendirinya. Di dalam Islam, hal ini sering dikaitkan dengan kehadiran setan atau sihir yang merusak kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk menjaga rumah dari segala bentuk gangguan dengan cara yang diajarkan oleh Islam. Nah, beberapa amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama tentunya melakukan pembersihan spiritual rumah atau ruqyah rumah seperti tadi. Terus untuk amalan yang kedua, yaitu memperbaiki dan merawat rumah dengan baik. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan kerapihan, termasuk dalam hal merawat rumah. Jika terjadi kerusakan, segera perbaiki agar tidak menjadi pintu masuk bagi energi negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, untuk amalan yang ketiga itu sama seperti tadi, yaitu memperbanyak zikir dan sholat di rumah. Memperbanyak zikir atau sholat sunat di rumah dapat menguatkan iman dan menjaga rumah dari gangguan setan. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan." Hadis riwayat Muslim. Nah, dengan menjalankan amalan-amalan di atas, semoga kita bisa melindungi rumah dari segala bentuk gangguan sihir dan energi negatif, serta menjaga rumah agar selalu dalam kondisi yang baik dan penuh berkah. Itu untuk part pertama, nanti kita akan lanjutkan 5 tanda lagi di part kedua. Cek aja linknya di deskripsi. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.